Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di praktikum PTLF. Sekarang kita masuk ke modul 6, yaitu membahas tentang ARC, Activity Relationship Chart, dan juga ARD, Activity Relationship Diagram. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah untuk pembuatan ARC dan ARD, kita masuk ke penjelasan terlebih dahulu. Apa itu ARC? ARC disebut juga dengan peta hubungan kerja kegiatan, di mana hal ini adalah aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Dalam suatu organisasi pabrik, harus ada hubungan yang terikat antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang dianggap penting dan selalu berdekatan demi kelancaran aktivitasnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah suatu peta hubungan aktivitas di mana akan dapat diketahui bagaimana sebenarnya hubungan yang terjadi dan harus dipenuhi sesuai dengan tugas-tugas dan hubungan yang mendukung. Nah, contohnya di sini ya kayak gini. Ini kan template pabrik tas rajut NGD. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini adalah ruang produksi. Nah, ruang produksi harus didekatkan dengan gudang bahan baku. Ini untuk meminimalisir waktu proses produksinya jadi cepat. Kalau misalkan kita menempatkan gudang bahan baku di sebelah sini, misalkan jauh dengan ruang produksi, itu akan berpengaruh terhadap ongkos, lalu juga berpengaruh terhadap ketepatan waktunya, lalu juga efisiensi kerjanya, harus ada perpindahan yang sangat jauh. Nah, itu tugasnya, itu fungsi utama ARC. Jadi gimana kita bisa menentukan hubungan antara tiap kegiatan. Nah, yang selanjutnya, lalu apa sebenarnya fungsi Activity Relationship Chart atau ARC? Yang pertama, fungsi ARC adalah penyusunan urutan dari pusat kerja atau departemen dalam suatu kantor. Jadi diurutkan pusat kerja atau departemen itu dalam suatu kantor. Yang kedua, ini lokasi kegiatan dalam suatu usaha pelayanan, lalu juga lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau perbaikan, menunjukkan hubungan suatu kegiatan yang lainnya serta alasannya, lalu memperoleh suatu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya. Itu fungsi utama ARC. Lalu apa saja simbol-simbol yang digunakan dalam ARC? Nah, ini ada simbol-simbol yang digunakan dalam ARC. Yang pertama itu ada kode dan warnanya. Kode A berwarna merah, kode E berwarna kuning, I berwarna hijau, dan lain-lain. Dengan derajat kedekatannya ini merah, mutlak didekatkan. Kalau sangat penting untuk didekatkan. Jadi kalau mutlak didekatkan itu benar-benar harus berdekatan gitu. Nah, bagaimana cara mengerjakan ARC? Nanti kita akan membuat ARC yang seperti ini. Nah, ini keterangan gambar pada ARC. Di sini ada nama departemennya, lalu juga ada kotak yang menunjukkan keterkaitan antara tiap departemen. Nah, kotak yang pertama yang ada di sini. Nah, ini kotak yang pertama ini menghubungkan antara departemen 1 dan departemen 2. Ini ada simbolnya. Jadi kotak yang ini menghubungkan antara 1 dan 2. Kalau yang ini kita tarik garis lurusnya ke sini ke 1, lalu yang ini ke sini ke 3. Berarti hubungan antara 1 dan 3. Jadi gitu ya. Untuk menentukan, melihat kegiatan keterkaitannya antara apa dengan apa, kita lihat di sini garis lurusnya ke sini, lalu dari sini garis lurusnya ke sini. Jadi garis lurus yang 90 derajat yang lurus, bukan ke samping ke sini. Gitu ya. Jadi ke sini lalu juga ke sini. Itu contohnya. Untuk pengisiannya di sini, pengisian yang atas
segitiga atas ini kan kotak bentuknya. Segitiga atas ini untuk kepentingan keterkaitannya. Ini diisi dengan kode yang ini. Diisi dengan kode A, warnanya merah, kode E kuning. Lalu juga yang selanjutnya, yang bawahnya diisi dengan alasan. Nah, untuk alasannya seperti ini. Misalkan kantor 1 dan kantor 2 harus didekatkan karena menggunakan catatan yang sama, atau kode alasan yang keduanya menggunakan personil yang sama. Nah, kalau misalkan contohnya itu gudang bahan baku dengan proses produksi lalu gudang bahan jadi. Nah, itu berarti kan urutan aliran kerja, karena aliran kerjanya dari gudang bahan baku ke proses produksi atau ruang produksi lalu masuk ke gudang bahan jadi, seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan ARC. Langkah-langkah pembuatan ARC yang pertama adalah mengenali semua kegiatan pelayanan penting atau kegiatan tambahan. Jadi kalian pada modul sebelumnya sudah membuat atau menentukan luas produksi dan gudang, lalu luas fasilitas, lalu luas kantor. Nah, kalian harus mengetahui fungsi-fungsi atau tujuan-tujuan adanya fasilitas tersebut. Jadi kita harus mengenali, memahami apa kepentingan dari fasilitas-fasilitas yang kalian tuliskan. Nah, yang selanjutnya di sini ada bagilah dalam kelompok produksi dan pelayanan. Nah, sebelum masuk ke peta keterkaitan, kita akan membagi keseluruhan luas lantai ini menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah luas lantai untuk produksi, luas lantai gudang, luas lantai fasilitas, dan luas lantai kantor. Nah, ini untuk pembagiannya kita akan membagi ke dalam 4 bagian, yaitu kantor, gudang, produksi, dan fasilitas. Untuk kantor, kenapa kita membaginya ke dalam kedua bagian? Di sini kan ada 13 bagian kedudukan dari struktur organisasi yang dibuat. Nah, kita akan membagi ke dalam 2 bagian. Yang ini bagian marketing, keuangan, administrasi, itu kantor 2, sedangkan yang ini bagian sales, teknisi, juga manajer masuk ke kantor 1. Ini tergantung kalian menentukan bagaimana pembagian untuk tiap pekerja atau tiap kantor yang dibutuhkan. Mau kantor 1-nya apa aja, kantor 2-nya apa aja, tapi disesuaikan gitu. Kalau misalkan ini kan kayak marketing, keuangan, administrasi. Nah, ini kita sebutnya dengan kantor 2. Kalau kantor 1 lebih ke salesnya, manajer, teknisi, tapi itu juga tergantung kepada kalian yang akan menentukan jenis kantornya. Nah, setelah kita bagi ke dalam 2 bagian, masuk kita ke lembar ARC, masukkan kantornya, kantor 1, kantor 2. Lalu juga masuk selanjutnya ke bagian gudang. Di sini kan ada gudang bahan baku, gudang bahan jadi. Nah, selain gudang bahan baku dan gudang bahan jadi, kita juga masukkan parkir, receiving, dan shipping karena ini bagian dari gudang gitu. Kita masukkan lagi gudang. Gudang itu ada 4 masuknya, gudang bahan baku, bahan jadi, receiving, dan shipping. Nah, yang selanjutnya di sini produksi, kita bagi aja, kita tentukan aja ruang produksi ini ada keseluruhan departemen itu menjadi 1 ruang produksi. Nah, yang selanjutnya kita tinggal masukkan fasilitas sesuai dengan fasilitas yang kalian buat. Nah, yang ini misalkan kita copy lalu pastekan. Nah, gitu ya. Kecuali yang parkir, shipping, dan receiving ini kita hapus karena sudah masuk ke bagian gudang. Nah, kalau sudah dibagi dibagi jadi beberapa bagian seperti ini, langkah selanjutnya adalah menyiapkan peta keterkaitan kegiatan.
Nah, selanjutnya adalah menyiapkan peta keterkaitan kegiatan. Peta keterkaitan kegiatan, kita masuk ke Visio. Jadi nanti kalian harus membuat ARC yang seperti ini. Jadi nanti kita tinggal mengisi bagian ini sesuai dengan lembar kerja ARC-nya. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang ada di Excel kita masukkan, nah yang ini kita masukkan ke dalam Visio-nya. Ke sini. Kantor 1, kantor 2, bahan baku bahan jadi, receiving, shipping, produksi, dan lain-lain. Ini kita buat peta keterkaitannya. Yang selanjutnya di sini masukkan derajat kedekatan yang diinginkan untuk setiap pasang kegiatan. Nah, langkah pertama adalah memasukkan derajat kedekatan yang diinginkan. Nah, untuk memasukkan derajat kedekatan itu pakai kode yang AEIOUX. Jadi yang ini kita coba ambil aja, copy paste ke Visio biar nanti saat pengerjaannya itu tidak bolak-balik gitu. Nah, di sini kita perkecil. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama di sini kantor 1. Nah, ini yang ini kantor 1 dan kantor 2. Ini kan sambungannya dengan ini. Kantor 1 dengan kantor 2. Saya perbesar. Kantor 1 dengan kantor 2. Kita tentukan kantor 1 dengan kantor 2 itu mutlak didekatkan, sangat penting untuk didekatkan, atau penting untuk didekatkan, cukup atau biasa, tidak penting atau tidak dikehendaki berdekatan atau tidak boleh berdekatan. Nah, kita tentukan misalkan penting untuk didekatkan. Jadi kita buat warna hijau. Penting untuk didekatkan atau misalkan mutlak untuk didekatkan, warna merah. Nah, setelah itu, setelah memasukkan derajat kedekatan, ini contohnya kantor 1 dengan gudang bahan baku. Seperti itu, lalu kita selanjutnya, jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Gudang bahan baku, dan contohnya di sini gudang bahan baku, ini kan gudang bahan baku, garisnya itu lurusnya ke bawah bukan ke sini ya. Jadi ikuti kotaknya. Gudang bahan baku, set ke sini masuk. Contoh dengan gudang bahan baku dengan parkir receiving, penerimaan, berarti di sini. Nah, ini kan sangat mutlak untuk didekatkan, jadi warnanya harus merah. Seperti itu, atau sangat penting untuk didekatkan. Ini warna merah, berarti kalau warna merah hurufnya diganti dengan A. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada. Nah, selanjutnya setelah memasukkan derajat kedekatan, di sini setelah memasukkan derajat kedekatan, selanjutnya kita memasukkan kode alasan sesuai dengan kegiatan yang dihadapi. Kode alasan. Nah, kalau yang tadi derajat kedekatan AEIOUX, selanjutnya kita memasukkan kode alasan 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada beberapa macam alasan, di antaranya ada menggunakan catatan yang sama dan lain-lain. Nah, contohnya misalkan yang kantor 1 dengan kantor 2 ini derajat kedekatannya itu misalkan 1 karena menggunakan catatan yang sama. Kita copy paste lagi
ke bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi supaya nanti kalian tidak bolak-balik saat pengerjaan. Nah, selanjutnya di sini kantor 1 dengan gudang bahan baku. Tadi isinya kantor 1 itu kan sales dan bagian-bagian itu kita cari alasan yang sesuai. Memakai ruangan yang sama, memungkinkan gangguan derajat hubungan kertas kerja misalnya kita tulis 5. Nah, seperti itu. Nanti hasil akhirnya akan menghasilkan derajat kedekatan yang seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti kalian buat keseluruhannya kantor 1 dengan semua fasilitas, kantor 2 dengan semua fasilitas, kantor 3 dengan semua fasilitas sampai semuanya terisi sesuai dengan keterkaitan antara tiap kegiatan. Seperti itu ya. Itu untuk pembuatan ARC.